Di sebuah desa yang damai, terletak di perbatasan antara dua kerajaan besar, hidup seorang ulama bernama Habib Jafar. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Kehidupannya yang sederhana dan dedikasinya dalam menyebarkan ajaran agama Islam membuatnya dihormati oleh masyarakat. Namun, ada satu hal yang selalu menggantung di hatinya, ketidakadilan yang ia rasakan terhadap masyarakatnya. Sementara itu, di desa yang sama, terdapat seorang pendeta bernama Marcel. Pendeta ini sangat dihormati oleh umat Kristiani di desa tersebut. Meskipun ia dikenal karena pengajaran agamanya yang penuh kasih, ada kecenderungan bahwa ia melihat dirinya sebagai sosok yang lebih superior dalam hal spiritual dibandingkan dengan orang lain. Marcel percaya bahwa hanya agama Kristen yang dapat membawa keselamatan. Awalnya, hubungan antara Habib Jafar dan pendeta Marcel cukup baik. Mereka sering berdiskusi tentang nilai-nilai kemanusiaan, meski berbeda keyakinan. Namun, ketegangan mulai muncul ketika sebuah peristiwa menguji keduanya. Pemerintah setempat memutuskan untuk membangun sebuah tempat ibadah yang lebih besar untuk umat Kristen, sementara umat Islam diabaikan dalam pembagian sumber daya. Habib Jafar merasa bahwa kebijakan ini tidak adil, dan ia mulai mengorganisir umat Islam untuk memperjuangkan hak mereka. Ia yakin bahwa semua agama harus diperlakukan setara, dan bahwa tempat ibadah bagi umat Islam layak untuk dibangun dengan jumlah yang setara. Namun, pendeta Marcel melihat perjuangan Habib Jafar ini sebagai ancaman terhadap dominasi agama Kristen di desa mereka. Sebagai pemimpin agama yang dihormati, Marcel mulai berpendapat bahwa pembangunan masjid yang lebih besar akan merusak harmoni yang telah terjalin antara umat Kristiani dan umat Islam di desa tersebut. Ia mendesak agar pemerintah menunda proyek pembangunan masjid dan lebih memfokuskan pada proyek-proyek yang mendukung umat Kristen. Konflik ini pun mulai berkembang, dan perseteruan di antara mereka tidak terhindarkan. Di balik keputusan-keputusan yang diambil, ada kekuatan yang lebih besar yang sedang memainkan peranannya. Mereka berdua, yang awalnya menjaga hubungan yang harmonis, kini berada di sisi yang sangat berbeda dalam perjuangan mereka. Setiap kata dan tindakan mereka menjadi sorotan, dan orang-orang di sekitar mereka mulai terbelah. Bagi sebagian umat Islam, Habib Jafar adalah pahlawan yang memperjuangkan keadilan, sementara bagi sebagian umat Kristen, pendeta Marcel menjadi simbol perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap agama mereka. Tapi perseteruan ini bukan hanya soal tempat ibadah atau kebijakan pemerintah, lebih dalam lagi, ini menyentuh hati setiap pengikut mereka. Masing-masing merasa bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah demi kebaikan umat manusia. Namun, cara mereka dalam memandang kebaikan itu berbeda. Habib Jafar ingin mengajarkan tentang kesetaraan, sedangkan pendeta Marcel percaya bahwa agama Kristen adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Ketegangan semakin meningkat, terutama ketika Habib Jafar mengadakan sebuah pengajian besar untuk mengajak umatnya lebih bersatu dalam melawan ketidakadilan. Marcel mendengar tentang acara ini dan merasa perlu untuk menanggapi. Dalam sebuah misa besar di gereja, ia mengajak umatnya untuk mendoakan agar umat Islam tidak tergoda untuk mengikuti ajaran yang dianggapnya menyimpang. Keputusan untuk saling melawan ini tidak hanya mengancam hubungan pribadi mereka, tetapi juga merusak kedamaian yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Di luar sana, rakyat yang melihat perpecahan ini mulai ragu-ragu. Mereka yang dulunya hidup berdampingan dengan damai kini merasa terpecah oleh kebencian yang ditanamkan oleh kedua pemimpin agama tersebut. Perseteruan ini bukan hanya pertarungan antar dua orang, tetapi lebih dari itu, ini adalah konflik antar dua pandangan hidup yang berbeda, dua cara melihat dunia. Habib Jafar dan pendeta Marcel masing-masing merasa bahwa hanya pandangan mereka yang benar dan mampu membawa keselamatan bagi umat manusia. Perseteruan ini semakin memanas, ketika masing-masing pemimpin agama mulai menggunakan kata-kata tajam untuk menyerang satu sama lain. Habib Jafar, dengan cara yang tenang namun penuh keyakinan, mengeluarkan pernyataan di depan ribuan jamaahnya. Keberagaman adalah anugerah. Kita semua diciptakan berbeda oleh Tuhan, tetapi itu bukan alasan untuk saling menyakiti atau merendahkan. Jika kita terus bersatu dalam cinta dan kedamaian, maka tak ada yang dapat memisahkan kita. Namun, perkataan Habib Jafar ini mendapat tantangan keras dari pendeta Marcel. Dalam sebuah khotbah yang disiarkan ke seluruh desa, ia berkata, kesatuan dalam perbedaan itu baik, tetapi hanya jika perbedaan itu tidak mengganggu kedamaian dan kebenaran yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kebenaran hanya ada dalam ajaran Kristen. Kita tidak bisa membiarkan ajaran yang salah merusak umat.
Kata-kata Marcel ini membuat ketegangan semakin mendalam. Habib Jafar merasa bahwa Marcel tidak hanya menantang agamanya, tetapi juga menghina prinsip dasar tentang kedamaian antar umat beragama. Ia pun menyampaikan tanggapan dengan bijak, kebenaran tidak hanya milik satu agama, tetapi milik semua manusia yang mengutamakan kasih sayang dan saling menghormati. Pertentangan kata-kata ini membawa kedua pemimpin agama itu ke dalam pertempuran verbal yang tanpa henti. Setiap pernyataan yang mereka keluarkan semakin memperburuk keadaan, membawa lebih banyak umat mereka untuk terlibat dalam perselisihan. Masyarakat desa yang awalnya hidup dalam kedamaian kini terpecah menjadi dua kelompok besar, yang masing-masing mendukung satu pemimpin. Namun, meski pertentangan ini semakin panas, ada sebuah kelompok kecil yang mencoba menjadi penengah. Kelompok ini terdiri dari orang-orang bijak, yang percaya bahwa perdamaian bisa dicapai tanpa harus mengorbankan keyakinan masing-masing. Mereka meminta kepada Habib Jafar dan Pendeta Marcel untuk duduk bersama, berdiskusi, dan mencari solusi damai bagi desa mereka. Tapi, saat pertemuan tersebut berlangsung, ketegangan tetap tak terelakkan. Meskipun ada upaya untuk berbicara dengan kepala dingin, kata-kata mereka tetap penuh dengan sindiran dan emosi. Habib Jafar berusaha untuk menyampaikan pandangannya tentang pentingnya saling menghormati perbedaan, sementara Marcel tetap teguh dengan keyakinannya bahwa hanya melalui Kristus umat bisa mencapai keselamatan. Pada saat itu, salah seorang dari kelompok penengah, seorang wanita bijak bernama Asma, mencoba berbicara dengan suara lembut. Kita semua ingin yang terbaik untuk umat kita, namun kita harus ingat bahwa Tuhan tidak menciptakan kita untuk saling menyakiti. Mari kita jaga rasa saling menghormati dan berbicara dengan kasih, bukan dengan kebencian. Sayangnya, kata-kata Asma tidak mampu meredakan amarah yang membara. Baik Habib Jafar maupun Pendeta Marcel merasa bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan yang benar dan tidak bisa digoyahkan begitu saja. Mereka merasa, jika mereka mundur, maka ajaran yang mereka pegang akan dihancurkan oleh pihak lawan. Setelah pertemuan itu, hubungan antara kedua pemimpin agama semakin renggang. Mereka menjadi simbol dari perpecahan yang semakin mendalam, dan masyarakat desa pun terpecah dalam loyaltinya. Ketegangan ini menebar ke setiap sudut desa, memicu perdebatan di setiap rumah, dan mempengaruhi pola kehidupan sehari-hari warga desa. Kini, konflik tersebut bukan hanya tentang pembangunan tempat ibadah, tetapi juga tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Ketegangan yang terus berkembang membuat masyarakat merasa tertekan. Mereka mulai kehilangan rasa aman dan damai yang dulu mereka rasakan. Anak-anak tidak lagi bermain dengan bebas di jalanan, karena mereka takut terjebak dalam perdebatan antara orang dewasa. Toko-toko yang dulu ramai sekarang sepi, dan warga desa mulai berbicara tentang kemungkinan sebuah pertempuran terbuka antara kedua kelompok yang bertikai. Habib Jafar merasa bahwa pertempuran ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Ia merasa bahwa untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi umat Islam, ia harus bertindak lebih tegas. Ia memutuskan untuk mengumpulkan pengikutnya dalam sebuah pertemuan besar di masjid. Kita tidak hanya berjuang untuk tempat ibadah kita, katanya dengan suara lantang, kita berjuang untuk hak kita sebagai manusia yang diciptakan dengan martabat oleh Tuhan. Sementara itu, Pendeta Marcel pun mengambil langkah serupa. Ia mengadakan misa besar di gereja, mengajak umat Kristiani untuk berdiri bersama dalam mempertahankan ajaran mereka yang dianggapnya adalah kebenaran sejati. Kita tidak bisa membiarkan ajaran yang sesat merusak keselamatan jiwa umat, ujarnya dengan penuh semangat. Pertemuan-pertemuan ini semakin memperburuk keadaan. Warga desa yang sebelumnya ragu kini terpecah dengan lebih jelas. Ada yang mulai memilih sisi, ada yang memilih untuk tetap diam, dan ada juga yang berusaha mencari jalan tengah, meskipun mereka semakin terpinggirkan. Semua ini menciptakan atmosfer yang semakin tegang, seperti awan gelap yang menutupi langit desa. Konflik ini juga merembet ke tingkat pemerintahan. Pejabat setempat mulai merasa tertekan dengan situasi yang semakin buruk. Mereka mengeluarkan ultimatum kepada kedua pemimpin agama tersebut, meminta agar mereka berhenti menghasut rakyat dan segera menyelesaikan perselisihan ini. Namun, baik Habib Jafar maupun Pendeta Marcel merasa bahwa ini adalah perjuangan hidup mati yang harus mereka menangkan. Sebagai akibatnya, kedua kelompok tersebut mulai mempersiapkan diri untuk apa yang mereka anggap sebagai pertempuran terakhir. Ketegangan meningkat menjadi ancaman yang nyata, dan perseteruan ini tidak hanya mengancam hubungan antar agama, tetapi juga keselamatan dan stabilitas desa mereka. Pemerintah desa akhirnya mengeluarkan keputusan yang mengejutkan.
Mereka memutuskan untuk mengadakan sebuah pertemuan besar yang melibatkan Habib Jafar, Pendeta Marcel, serta warga dari kedua kelompok untuk mencari jalan keluar. Namun, di tengah semua ketegangan ini, pertemuan tersebut bukanlah langkah yang menyatukan, melainkan semakin memperburuk keadaan. Di dalam ruang pertemuan yang dipenuhi dengan warga yang cemas, Habib Jafar dan Pendeta Marcel duduk berhadapan. Atmosfer di ruangan itu terasa berat. Setiap kata yang diucapkan mereka seakan-akan dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, namun juga penuh ketegangan. Seorang pejabat desa membuka pertemuan dengan harapan akan tercapai perdamaian. Kami mengundang Anda semua untuk mencari jalan damai, agar desa ini kembali hidup dalam kedamaian, katanya, mencoba menenangkan suasana. Namun, begitu giliran Habib Jafar berbicara, ketegangan langsung meningkat. Ia dengan tegas mengatakan, kita tidak bisa membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Hak umat Islam untuk memiliki tempat ibadah yang layak harus dihormati. Kami tidak ingin lebih dari itu. Namun jika kita terus diperlakukan tidak adil, bagaimana kami bisa tetap diam? Pendeta Marcel, yang sudah mendengar pernyataan tersebut, segera membalas dengan nada yang tidak kalah kerasnya. Kesetaraan itu penting, namun jangan sampai itu mengorbankan kebenaran. Ajaran Kristen adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan kita tidak bisa membiarkan ajaran yang sesat merusak umat kita. Pernyataan Marcel itu memicu tanggapan keras dari pengikut Habib Jafar. Mereka merasa bahwa Marcel terlalu jumawa dengan klaimnya tentang kebenaran, dan beberapa bahkan mulai berdiri dan berteriak untuk membela pemimpin mereka. Di sisi lain, para pendukung Marcel juga tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan kata-kata pedas, mempertanyakan integritas ajaran Islam yang menurut mereka telah menyimpang. Saat suasana semakin memanas, seorang warga yang berani berdiri dan mencoba menenangkan kedua belah pihak. Tidak ada agama yang lebih tinggi dari kasih sayang dan kedamaian. Apa yang kita perjuangkan adalah untuk menghormati satu sama lain, bukan untuk menantang keyakinan masing-masing, katanya dengan suara yang tegas namun lembut. Namun, suaranya tenggelam dalam keributan yang terus meningkat. Ketegangan di ruang pertemuan itu akhirnya memuncak. Saling tuduh dan hinaan mulai menggema, dan seolah-olah seluruh desa ada di tepi perpecahan yang lebih besar. Meskipun pejabat desa berusaha untuk mengatur kembali pertemuan tersebut, baik Habib Jafar maupun Pendeta Marcel tidak bisa menahan emosinya. Masing-masing merasa bahwa perjuangan mereka adalah yang paling benar dan tidak bisa dikompromikan. Sementara itu, di luar ruang pertemuan, sejumlah orang mulai berkumpul dengan membawa spanduk dan teriakan yang mendukung pemimpin agama mereka. Mereka siap untuk bertindak, jika apa yang mereka anggap sebagai kebenaran tidak dihormati. Ketegangan semakin tinggi, dan semua orang tahu bahwa perseteruan ini sudah mencapai titik kritis. Warga desa yang dulu hidup harmonis kini terpecah menjadi dua kubu besar. Setiap langkah yang diambil Habib Jafar dan Pendeta Marcel semakin membawa mereka ke dalam jurang perpecahan yang lebih dalam. Tidak hanya agama yang terancam, tetapi juga kehidupan sosial yang selama ini mereka bangun bersama. Dengan suasana yang begitu memanas, pertemuan itu akhirnya bubar tanpa ada kesepakatan yang tercapai. Meskipun upaya perdamaian telah dilakukan, kenyataannya adalah bahwa jalan menuju perdamaian tampak semakin jauh. Seperti dua sungai yang tak bisa disatukan, Habib Jafar dan Pendeta Marcel tampaknya akan terus berjuang di jalur mereka masing-masing. Setelah pertemuan yang gagal, keadaan desa semakin buruk. Warga dari kedua kubu saling memandang penuh curiga. Tindakan-tindakan ekstrim mulai bermunculan. Di satu sisi, kelompok umat Islam yang mendukung Habib Jafar mulai menggelar aksi demonstrasi besar-besaran, menuntut hak mereka untuk memiliki tempat ibadah yang lebih baik. Di sisi lain, kelompok Kristiani yang mendukung Pendeta Marcel mengadakan protes yang sama, menegaskan bahwa agama mereka adalah yang sejati dan tidak akan ada yang bisa mengancamnya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kerusuhan kecil. Bentrokan antar warga mulai terjadi, dengan saling ejek dan bentrok fisik yang hampir tak bisa dihindarkan. Saling serang di pasar, di jalanan, bahkan di tempat-tempat ibadah, semakin memperburuk hubungan antara umat Islam dan Kristen. Habib Jafar dan Pendeta Marcel, meskipun tetap berada di jalur perjuangan mereka, mulai merasakan kekhawatiran akan dampak dari tindakan mereka. Masing-masing merasa bahwa mereka berjuang demi kebaikan umat mereka, namun mereka juga mulai menyadari bahwa kerusakan yang ditimbulkan semakin besar. Tetapi, baik Habib Jafar maupun Pendeta Marcel merasa terjebak dalam dilema mereka sendiri, mundur bukanlah pilihan,
karena itu berarti mengorbankan keyakinan yang mereka pegang teguh. Namun, di tengah kerusuhan ini, muncul sebuah insiden yang membuat segalanya berubah. Sebuah kelompok tak dikenal yang tidak memiliki afiliasi dengan kedua belah pihak mulai menyerang warga tanpa pandang bulu. Mereka menghancurkan properti, membakar tempat ibadah, dan menebar ketakutan. Kejahatan ini seakan-akan menjadi pemicu akhir yang mengubah segalanya. Baik Habib Jafar maupun Pendeta Marcel, yang pada awalnya berfokus pada perjuangan masing-masing, kini terpaksa menyadari bahwa ancaman yang lebih besar sedang datang. Mereka menyadari bahwa tanpa adanya kerjasama, bukan hanya keyakinan mereka yang terancam, tetapi juga keselamatan umat mereka yang harus dilindungi. Ketegangan yang semakin memburuk ini akhirnya memaksa kedua pemimpin agama itu untuk merenung kembali. Namun, mereka juga tahu bahwa untuk bisa berdamai, mereka harus mengorbankan ego mereka dan mengutamakan keselamatan dan kedamaian umat mereka di atas segala-galanya. Kini, mereka harus memilih terus berpegang pada keyakinan mereka masing-masing, atau bergabung untuk melawan ancaman yang lebih besar yang akan menghancurkan semua yang mereka perjuangkan. Penyusupan kelompok tak dikenal yang merusak kehidupan desa itu semakin memperburuk situasi. Baik Habib Jafar maupun Pendeta Marcel merasa bahwa masalah ini telah melampaui batas agama mereka, menjadi masalah keselamatan umat mereka. Tidak lagi tentang tempat ibadah atau ajaran agama, tetapi tentang mempertahankan kedamaian dan keselamatan warga desa yang mulai terancam. Di malam hari yang gelap, dengan suara langkah kaki yang berat, Habib Jafar memanggil para pengikutnya untuk berkumpul di masjid. Ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengambil sikap. Kita tidak bisa membiarkan pihak luar merusak kedamaian kita. Kita harus menjaga umat kita harus mempertahankan tempat-tempat ibadah kita, dan kita harus menunjukkan bahwa kita berdiri teguh dalam keyakinan kita, ucapnya dengan penuh semangat. Namun, di sisi lain desa, Pendeta Marcel juga sedang mengumpulkan pengikutnya di gereja. Kita harus melindungi tempat suci kita, melindungi keluarga kita, dan melindungi ajaran yang kita percayai. Kita tidak bisa membiarkan kekacauan ini berkembang, katanya dengan tegas. Suasana di gereja juga semakin intens. Para pengikut Marcel merasa bahwa inilah saatnya untuk menunjukkan kekuatan mereka. Namun, yang tak mereka ketahui adalah bahwa kelompok yang merusak desa itu bukan hanya menyerang untuk menghancurkan tempat ibadah, tetapi juga memanfaatkan situasi ini untuk memecah belah umat beragama. Mereka tahu bahwa dengan memperburuk perseteruan antara Habib Jafar dan Pendeta Marcel, mereka dapat dengan mudah meraih keuntungan dalam kekacauan yang terjadi. Ketika kedua kelompok semakin terpolarisasi, konflik internal mulai muncul. Di tengah perjuangan untuk mempertahankan keyakinan mereka, ada juga suara-suara di dalam kedua kubu yang mulai meragukan apakah pertempuran ini benar-benar sejalan dengan ajaran agama. Beberapa pengikut Habib Jafar mulai bertanya-tanya, apakah kita benar-benar bertindak dengan bijaksana dalam membela umat, atau justru kita sedang terjebak dalam kekerasan. Begitu pula dengan para pengikut Pendeta Marcel, beberapa mulai bertanya, jika ajaran Kristus mengajarkan kasih sayang, mengapa kita harus terlibat dalam konflik ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengguncang hati beberapa pengikut, tetapi tidak cukup untuk menggoyahkan tekad mereka. Di luar sana, kerusuhan semakin meluas, dengan kekerasan yang tak terhentikan. Kelompok yang tidak dikenal itu semakin berani melakukan serangan, menghancurkan rumah-rumah, merusak harta benda, dan menyebarkan ketakutan. Mereka jelas memanfaatkan celah yang diciptakan oleh perpecahan ini. Tiba-tiba, terjadi sebuah insiden besar yang mengguncang seluruh desa. Sebuah serangan besar terhadap rumah ibadah kedua agama dilakukan secara bersamaan. Masjid dan gereja dibakar, dihancurkan dengan brutal. Warga yang terjebak di dalamnya mengalami trauma yang mendalam, dan banyak yang terluka. Ini adalah serangan yang sangat terorganisir dan mengerikan, yang membuat kedua pihak merasa tak berdaya. Kehancuran yang terjadi bukan hanya menghancurkan fisik bangunan, tetapi juga menghancurkan jiwa-jiwa mereka yang selama ini hidup berdampingan. Warga yang awalnya hidup dalam kedamaian kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa agama dan keyakinan mereka bisa menjadi alasan mereka saling menghancurkan. Habib Jafar dan Pendeta Marcel, yang selama ini berjuang untuk mempertahankan ajaran mereka, akhirnya menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang lebih besar. Malam itu, kedua pemimpin agama itu duduk dalam kesunyian masing-masing, memikirkan apa yang telah terjadi. Ada kesedihan mendalam di hati mereka, tetapi juga kebingungan tentang bagaimana harus melangkah selanjutnya. Mereka merasa bahwa mereka telah gagal menjaga umat mereka,
dan kini seluruh desa berada di ambang kehancuran. Keputusan besar harus diambil. Keduanya tahu bahwa jika perseteruan ini terus berlanjut, tidak hanya tempat ibadah yang akan hancur, tetapi juga kehidupan mereka yang selama ini mereka perjuangkan. Namun, perasaan ego dan kebanggaan masih menghalangi langkah mereka untuk berdamai. Mereka tahu bahwa hanya dengan meletakkan semua itu di samping mereka dan bekerja bersama-sama, mereka bisa memperbaiki apa yang telah rusak. Keheningan yang panjang menyelimuti desa setelah serangan besar tersebut. Para korban dirawat, dan puing-puing bangunan yang hancur mulai dibersihkan, tetapi luka-luka yang lebih dalam telah tercipta di dalam hati masyarakat. Kehidupan mereka yang dulu penuh dengan kedamaian dan saling menghormati kini terancam oleh kebencian dan ketakutan yang dipicu oleh perpecahan. Habib Jafar dan Pendeta Marcel, meskipun masing-masing merasa terguncang, masih berpegang pada keyakinan mereka. Namun, untuk pertama kalinya, keduanya mulai merenung lebih dalam tentang tanggung jawab mereka sebagai pemimpin spiritual. Tidak hanya umat mereka yang bergantung pada mereka, tetapi juga kedamaian dan masa depan desa yang kini terancam. Habib Jafar, dalam kesendirian, duduk di depan puing-puing masjid yang hancur. Ia mengenang kembali hari-hari damai ketika umat Islam dan Kristiani bisa hidup berdampingan. Apakah ini yang diinginkan Tuhan? Pikirnya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang salah dalam pertempuran ini. Ia mulai merasakan bahwa ketegangan ini harus diakhiri, meskipun dengan cara yang penuh pengorbanan. Begitu pula dengan Pendeta Marcel. Ia berdiri di depan gereja yang telah terbakar, merasakan beban yang berat. Dalam hatinya, ia mulai meragukan keputusan-keputusannya selama ini. Apakah ini jalan yang benar? Pikirnya, ia sadar bahwa jika terus bertahan dalam kebanggaan dan ego, maka yang akan terhancur bukan hanya bangunan tempat ibadah, tetapi juga hubungan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Keputusan yang diambil oleh kedua pemimpin agama ini tidak datang dengan mudah. Namun, keduanya akhirnya sepakat untuk bertemu, berhadap-hadapan, tanpa membawa kebanggaan dan perasaan yang telah menghalangi mereka selama ini. Mereka tahu bahwa jika tidak ada yang mengubah arah, perpecahan ini akan mengarah pada kehancuran total. Saat pertemuan itu terjadi, di ruangan yang sepi dan sunyi, mereka berbicara tanpa ada lagi kata-kata yang menyakitkan. Kita telah gagal menjaga umat kita, kata Habib Jafar dengan suara yang penuh penyesalan. Ini bukan hanya tentang tempat ibadah. Ini tentang kedamaian yang telah kita rusak. Pendeta Marcel mengangguk, merasa berat. Saya juga merasa demikian. Tidak ada yang lebih penting dari kedamaian antara kita. Jika kita terus memelihara kebencian ini, kita akan kehilangan semuanya. Keduanya tahu bahwa untuk membangun kembali, mereka harus memulai dengan saling memaafkan dan bekerja bersama. Namun, itu tidak akan mudah. Mereka harus menghadapi umat mereka yang masih marah dan kecewa. Perjalanan menuju perdamaian akan penuh tantangan, tetapi ini adalah langkah pertama untuk mengubah arah yang lebih baik. Bab 8, Langkah pertama menuju perdamaian. Setelah pertemuan yang penuh emosi dan kesadaran, Habib Jafar dan Pendeta Marcel memutuskan untuk bersama-sama memulai sebuah perjalanan panjang menuju perdamaian. Mereka tahu bahwa untuk menyembuhkan luka-luka yang telah ditinggalkan oleh perseteruan ini, mereka harus terlebih dahulu menyembuhkan diri mereka sendiri dan umat mereka. Namun, tidak ada yang mudah. Begitu mereka mulai berbicara kepada umat mereka, mereka disambut dengan keraguan dan kemarahan. Banyak dari pengikut mereka merasa dikhianati. Para pendukung Habib Jafar merasa bahwa pendeta tersebut tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan, sementara para pengikut Pendeta Marcel merasa bahwa Habib Jafar telah berkompromi dengan ajaran yang mereka anggap benar. Mereka mulai mempertanyakan niat kedua pemimpin agama tersebut. Pada awalnya, usaha mereka untuk berdamai justru menambah ketegangan. Pihak yang merasa lebih ditindas merasa bahwa mereka harus berbicara lebih keras, sementara pihak yang lebih dominan merasa tidak ada yang perlu diubah. Namun, Habib Jafar dan Pendeta Marcel terus berusaha mengingatkan mereka bahwa satu-satunya cara untuk memulihkan desa adalah dengan mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama. Di tengah perjalanan ini, mereka memutuskan untuk mengadakan sebuah pertemuan gabungan di sebuah lapangan terbuka, tempat di mana semua warga bisa hadir, tanpa dibatasi oleh bangunan ibadah masing-masing. Mereka ingin menunjukkan bahwa kedamaian itu bisa dimulai dari tanah yang tidak terikat oleh batasan agama dan tempat ibadah. Tujuan mereka adalah untuk menunjukkan kepada umat mereka bahwa mereka berdua berdiri bersama-sama, tidak ada yang lebih unggul atau lebih rendah. Hari itu, suasana di lapangan sangat berbeda dari sebelumnya.
Tidak ada kekerasan, tidak ada spanduk yang menyerang. Hanya ada warga yang berkumpul, sebagian besar dengan wajah cemas, sebagian dengan sedikit harapan. Habib Jafar dan Pendeta Marcel berdiri berdampingan di atas panggung, di bawah langit yang cerah namun penuh ketegangan. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk menunjukkan bahwa perdamaian bukan hanya mungkin, tetapi juga diperlukan. Pendeta Marcel pertama kali berbicara. Suaranya berat, tetapi penuh penyesalan. Saudaraku, saya tahu saya telah memimpin kita ke dalam jalan yang kelam. Saya percaya bahwa ajaran saya adalah yang benar, namun saya menyadari bahwa hanya melalui kasih kita dapat menyelamatkan diri kita. Saya meminta maaf atas kata-kata saya yang mungkin telah melukai kalian, dan saya ingin kita semua berusaha untuk menemukan kedamaian, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kasih. Setelah Pendeta Marcel selesai, Habib Jafar melangkah maju. Dengan suara yang lebih lembut namun tegas, ia berbicara. Saudaraku, kami mungkin berbeda dalam keyakinan, tetapi kita semua adalah anak-anak Tuhan. Apa yang terjadi selama ini adalah cerminan dari kelemahan kita sebagai manusia. Saya juga meminta maaf jika tindakan saya atau pengikut saya pernah menyakitkan kalian. Saya ingin kita berdamai, saling memahami, dan hidup bersama dalam kedamaian. Ucapan keduanya tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga membuka hati banyak orang. Beberapa menangis, menyadari bahwa kebencian yang mereka pelihara selama ini hanya membawa penderitaan, bukan kebaikan. Warga yang datang dengan keraguan mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka bisa mulai membangun kembali kehidupan mereka yang hancur. Namun, perdamaian tidak datang begitu saja. Meski ada secercah harapan di antara banyak orang, masih ada banyak yang merasa bahwa ini adalah awal yang sulit. Beberapa kelompok fanatik tetap menentang usaha mereka untuk berdamai, merasa bahwa itu adalah pengkhianatan terhadap agama mereka. Tetapi langkah demi langkah, Habib Jafar dan Pendeta Marcel terus berusaha untuk menjalin komunikasi, bahkan dengan mereka yang paling keras menentang. Dalam minggu-minggu berikutnya, kedua pemimpin agama ini melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga, berbicara langsung dengan mereka yang masih terluka. Tidak ada kata-kata besar yang mereka ucapkan, hanya tindakan sederhana, mendengarkan, memahami, dan mengajak mereka untuk melihat satu sama lain sebagai sesama manusia yang diliputi kasih. Para pemimpin agama mulai mengorganisir acara-acara yang lebih sederhana namun bermakna, seperti pertemuan antar umat, berbagi makanan, dan berdiskusi tentang nilai-nilai kasih sayang yang ada dalam setiap agama. Hal ini membangun kepercayaan yang perlahan-lahan kembali. Meskipun upaya mereka untuk memulihkan perdamaian mulai menunjukkan hasil yang positif, tantangan terbesar belum berakhir. Kelompok-kelompok tertentu masih memiliki pandangan sempit dan keras, dan mereka terus menghasut kebencian terhadap mereka yang mencoba untuk mengakhiri konflik. Bahkan di tengah perayaan-perayaan kecil yang mereka adakan, beberapa individu tak dikenal berusaha merusak suasana dengan pernyataan provokatif yang bisa memicu kembali kekerasan. Habib Jafar dan Pendeta Marcel merasa tertekan oleh realitas ini, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar. Mereka terus memperkuat hubungan mereka, tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi sebagai sesama pejuang untuk kedamaian. Mereka sadar bahwa untuk membuat perdamaian ini bertahan lama, mereka harus mengubah pola pikir yang telah tertanam lama di benak masyarakat. Langkah-langkah kecil ini menjadi semakin penting. Setiap kali mereka berhasil meredakan ketegangan dan menjembatani jurang antara kedua kelompok, mereka merasa sedikit lebih dekat dengan tujuan mereka. Mereka tidak hanya mengajak umat mereka untuk berdamai, tetapi juga menunjukkan bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Namun, meskipun banyak yang mulai menerima perdamaian, masih ada mereka yang merasa bahwa kehormatan agama mereka terancam. Setiap hari adalah perjuangan baru untuk meyakinkan mereka bahwa perdamaian adalah jalan yang lebih baik, dan tidak ada yang harus disingkirkan atau dihancurkan untuk mencapai kebenaran. Bertahun-tahun setelah pertempuran verbal dan fisik yang menghancurkan desa, akhirnya saat yang mereka tunggu-tunggu datang. Desa yang pernah terbelah kini perlahan mulai pulih. Habib Jafar dan Pendeta Marcel, meskipun banyak yang masih skeptis, terus bekerja keras untuk menjaga perdamaian yang telah mereka usahakan dengan begitu berat. Mereka melihat hasil nyata dari perjuangan mereka, anak-anak dari kedua agama mulai bermain bersama tanpa rasa takut, pasar yang dulunya sepi kini kembali ramai dengan tawa dan percakapan. Warga desa yang dulu terpecah kini duduk bersama di meja yang sama, berbagi cerita, dan saling menghargai perbedaan mereka.
Habib Jafar dan Pendeta Marcel tahu bahwa mereka masih harus terus bekerja, bahwa perdamaian ini adalah proses yang tiada akhir. Namun, mereka kini memiliki keyakinan bahwa apa yang mereka perjuangkan, yaitu hidup berdampingan dalam kedamaian, adalah sesuatu yang mungkin dicapai, meskipun perjalanan itu panjang dan penuh rintangan. Mereka berdua berdiri di atas panggung yang sederhana di tengah desa, menyaksikan umat mereka yang bersatu kembali. Ini adalah kemenangan yang lebih besar dari apapun yang bisa mereka raih sebelumnya. Di antara mereka yang hadir, bukan hanya umat Islam dan Kristen yang terlihat, tetapi seluruh warga desa yang telah memilih untuk hidup dalam kedamaian, menghormati perbedaan, dan merayakan kebersamaan.